Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan asuransi Allianz dengan asuransi lain. Buat teman-teman nih yang suka compare-compare nih, suka banding-banding nih, mari kita bandingkan produknya, asuransi Allianz dengan asuransi lain. Nah, tanpa menyebut merek, tanpa menyebut perusahaan, ini perbandingannya teman-teman. Yang sebelah kiri adalah asuransi lain, yang sebelah kanan adalah Allianz. Asuransi lain, untuk asuransi kesehatannya biasanya covernya hanya sampai usia 85 tahun. Di Allianz 99 tahun. 1 poin buat Allianz. Nggak usah dihitungin deh. Oke. ICU atau NICU isolasi ada batasan 150 hari per tahun. Di luar ini tidak di cover. Nah, di Allianz ini tidak ada batasan hari, baik itu rawat inap, ICU, NICU, isolasi, tidak ada batasan. Ini udah menang jauh ya, menang banyak ya. Lalu biaya perawatan. Sebelum rawat inap itu 30 hari di asuransi lain, di Allianz 60 hari. Nah, ini kenapa saya bandingin ini, karena banyak teman-teman yang lebih suka compare head to head nih. Boleh aja, silakan. Saya bukannya mau menjelekkan perusahaan lain, saya hanya mau menunjukkan keunggulannya Allianz. Bahwa ini loh, produknya ini sudah diimprove, sudah dilakukan pembaruan, sudah melakukan banyak research, dan ini produk yang udah keren banget. Asuransi lain, perawatan untuk kanker maksimal 5 tahun setelah perawatan berjalan. Kalau di Allianz tidak ada batasan. HIV 15 juta, di Allianz 25 juta. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Premi dan COI, cost of insurance, bisa berubah sewaktu-waktu karena meningkatnya biaya medis. Cek di halaman 4, saya nggak tahu tuh asuransi mana tuh ya. Saya nggak mau sebut. Di Allianz tidak bisa berubah sewaktu-waktu teman-teman, ini penting. Lalu peralatan medis tahan lama nggak ada, di Allianz ada 50 juta. Pengobatan tradisional Cina tidak ada, di Allianz ada. Tradisional Chinese medicine. Lalu anggota tubuh artificial tidak ada di asuransi lain ya, di Allianz ada 500 juta. Masa tunggu penyakit kanker dan penyakit kritis katastrofik 1 tahun. Di Allianz 90 hari, jauh banget. Di asuransi lain tidak ada santunan penyakit kritis katastrofik, di Allianz ada 500 juta untuk plan esensial ke atas. Asuransi lain tidak bisa cover perawatan medis tahan lama. Asuransi Allianz ada. Contohnya kursi roda, tabung oksigen, dan lain-lain. Asuransi lain tidak cover artificial tubuh buatan, kaki palsu, tangan palsu, di Allianz bisa bikin. Oke, asuransi lain tidak bisa cover perawatan paliatif. Jadi kalau perawatan yang dokter bilang angkat tangan nih, harus dipasang alat supaya pasien tetap bisa hidup, itu di asuransi lain nggak di cover teman-teman. Di Allianz di cover, namanya paliatif. Perawat pribadi di rumah dibatasin, di asuransi lain 500.000 dan 120 hari, di Allianz sesuai tagihan 180 hari. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bilang asuransi Allianz mahal, cek lagi deh manfaatnya. Sebab ada harga, ada kualitas, dan sebenarnya juga nggak mahal kok, bisa di-compare biayanya. Lalu di asuransi lain kita sebutnya mini CI ya, jadi ada critical illness. Di asuransi lain itu sebatas pemantauan di rumah sakit, dan itu hanya 1 kali per tahun selama 10 tahun, dan setelahnya 1 kali per 2 tahun. Kalau di Allianz itu 500 juta sekaligus ditransfer ke rekening nasabah, nggak pakai lama. Lalu asuransi lain fisioterapi 60 hari, di Allianz 180 hari, di asuransi lain refill limit tahunan 3M, booster 30M. Ini sih gede sih boosternya. Nih, di asuransi Allianz refillnya 4M, lebih gede 1M,
tapi boosternya 11M. Nah, mungkin asuransi lain menang di booster, teman-teman. Nah, ini saya akui boosternya lebih gede. Tapi kalau ngomong booster 30M versus 11M, saya tanya deh teman-teman, penyakit paling mahal itu menghabiskan berapa M sih? Ada gak sih sampai 30M? Mungkin gak sih? Kalau saya bilang itu 11M aja mungkin udah setengah mati kali ngabisinnya ya. Mungkin harus kena kanker, jantung, stroke baru habis kali ya. Artinya kalau saya bilang over protected ya, over limit lah. Asuransi lain hanya cover Indomalai. Kalau di Allianz ada pilihan, Indomalainya bisa, Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong, berarti China, Korea, Thailand itu termasuk, teman-teman. Nah, ini good point-nya. Jadi teman-teman harap ambil perhatian. Coba cek lagi deh. Secara benar-benar dicek lagi, secara produk dipertimbangkan lagi mana produk yang unggulan, mana, dan juga perusahaannya juga mesti teman-teman lihat, teman-teman. Teman-teman lihat perusahaannya Allianz ini berdirinya udah dari 1890, teman-teman. Berarti udah 200 berapa sih? Ya lama lah, teman-teman. Dia dari Eropa ya, secara aset sangat kuat. Allianz Arena, siapa sih yang nggak tahu Allianz Arena? Allianz Stadium, Allianz Eco Park ada di Jakarta. Nah, itu bentuk nyatanya. Jadi secara aset sudah sangat kuat dan sudah sangat terpercaya di seluruh dunia. Dan yang harus dipertimbangkan lagi sebenarnya adalah faktor agentnya juga. Kalau amit-amit terjadi klaim, perubahan, dan lain-lain, itu kalau agen yang ngerti dan helpful itu sangat mudah, akan jauh lebih membantu. Jadi teman-teman pertimbangkan hal-hal ini ya, teman-teman ya. Nah, selain ngomong perbandingan produk, kita bicara juga bisnis, teman-teman. Karena yang lebih penting dari produk apa sih? Ada sesuatu yang lebih penting, yaitu bisnisnya. Produk yang bagus atau penghasilan yang bagus sih? Kalau teman-teman dikasih pilihan, mau produk atau penghasilan? Nah, saya bilang gini, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Why not, ya kan? Terus teman-teman mau produk bagus atau produk gratis? Dua-duanya juga. Produk bagus mau, produk gratis mau. Maksudnya gimana produk gratis? Jalanin bisnisnya. Sehat atau tidak sehat, terima uang, mau. Nah, buat yang kita ngambil produknya doang, kita baru terima uang klaim UP, uang pertanggungan itu. Misalnya kita ambil uang pertanggungan 1M, itu baru terima kalau tidak sehat. Terus kalau sehat gimana? Mau gak kalau sehat tetap terima 1M? Tanpa harus meninggal, tanpa harus sakit kritis. Mau nggak? Kalau mau berarti do the business. Jalankan bisnisnya, join sebagai agent, join sebagai partner. UP diterima berkali-kali tanpa terjadi resiko. Kalau UP cuma dapat sekali. Tapi kalau bisa dapat berkali-kali, udah gitu dapatnya tiap tahun, mau nggak? Dan di sini sudah proven, teman-teman. Banyak partner Allianz yang sudah menikmati komisi berlipat-lipat ganda. Nah, jadi mari kita bijaksana. Jadi bukan sekedar cari produk terbagus, tapi mari kita juga lihat peluang bisnisnya. Produk bagus, bisnis bagus, company juga bagus, kontrak juga bagus, sistem juga bagus. Kenapa saya bilang produk bagus? Karena perusahaannya ini terbaik dan terus inovasi. Dia mau dengerin keinginan nasabah, mau dengerin keluhan nasabah, dia mau improve, dia punya pelayanan. Terutama dalam bidang digital. Teman-teman perhatiin deh, Allianz itu sangat berkembang jauh, pesat banget dalam bidang digital. Dan juga bisnisnya ini bagus banget, teman-teman. Kenapa? Hal yang paling penting adalah bisnisnya ini dibikin, sistemnya ini dibikin oleh praktisi, bukan oleh company. Siapa praktisinya? Nah, ada orang-orang di balik yang tadi saya sebut praktisi adalah PT Bus, teman-teman, PT Bus. Untuk lebih lanjut nanti teman-teman bisa japrian sama saya atau mungkin cari di internet. Jadi ini adalah satu-satunya dengan sistem bisnis yang udah terbukti memberikan jaminan. Jaminan apa? Secara kontrak, secara sistem,
secara warisan itu udah terjamin. Jadi untuk para pelaku bisnis, cari yang lebih menjamin untuk kita ya. Jadi produknya bagus, bisnisnya bagus, company-nya bagus. Mau cari apa lagi? Do the business, join the product. Proteksi diri kita, proteksi keluarga kita, proteksi orang sekeliling kita, jalankan bisnisnya, dapatkan penghasilan yang berkelipatan, berkelanjutan, dan punya penghasilan yang bisa diwariskan buat anak cucu kita. Jadi ini bagus banget ya teman-teman ya, karena bisa diwariskan. Artinya anak saya nanti itu udah ketahuan income-nya berapa. Gitu teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. We're the one you can rely on. We are trusted.